Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha, dan kali ini topik pembahasan kita adalah kekristenan itu sangat kejam. Oleh sebab itu, seperti biasanya sebelum kita membahas lebih jauh daripada topik ini, mari kita menyaksikan terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Apa sebenarnya yang paling mendorong Ito ini ingin memeluk agama Islam? Sebenarnya dari beberapa waktu sebelumnya juga sudah pernah merasakan hal-hal yang gimana gitu kalau mendengar suara azan atau melihat orang sedang sholat. Cuma mungkin saya merasa itu kayak mungkin masih kayak denial atau penolakan begitu Ustadz. Dan karena kan di lingkungan saya memang jarang, kebanyakan memang yang seagama ya non muslim seperti itu. Jadi saya belum ada tahu yang gimana banget begitu tentang muslim. Kemudian belum lama ini saya dekat dengan keluarga Mas Rizky seperti itu. Dari situ saya maksudnya dari situ tahu bagaimana tentang Islam. Kemudian ada pelajaran hidup yang saya dapat dari situ, dari proses perjalanan hidup saya. Iya, saya merasa di situ saya lebih menemukan ketenangan. Alhamdulillah. Dari cuplikan video yang baru saja kita saksikan tadi, ada beberapa hal yang agak janggal yang ingin saya sampaikan kepada kita. Di dalam wawancara Ustadz Nababan dengan perempuan ini yang namanya adalah Ivana Lasmaria, dan katanya dia adalah seorang dokter spesialis kecantikan. Nah, dari sapaan yang Ustadz Nababan sampaikan kepada dia adalah Ito. Kalau itu berarti ungkapan terhadap saudara perempuan orang Batak ya, berarti ini orang Batak gitu. Kemudian dia katakan bahwa dia tidak pernah ya kenal Islam karena di tempat dia itu tidak ada orang Islam gitu. Nah, saya tidak tahu dia ini dulu sekolah dari SD sampai dengan kuliah itu di kota Medan atau di kota lain ya. Tetapi kalau dia di Medan, dia berbohong kalau dia katakan bahwa di sekitar dia tidak ada orang Islam gitu. Padahal dia katakan tadi bahwa dia sering dengar suara azan, dia lihat orang sholat, tapi dia tidak tahu Islam itu kebohongan. Kemudian tidak mungkin waktu SD SMP itu tidak kontak dengan orang Islam gitu. Ya. Nah, saya pernah di kota Medan selama 1 minggu, kami ada meeting di sana. Dan kalau di kota besar seperti Medan itu, suara azan itu tiap hari dari subuh sampai dengan tengah malam itu selalu suara azan itu dikumandangkan. Jadi kalau dia mengatakan bahwa dia tidak pernah kontak dengan orang Islam itu kan sebuah penipuan, tidak jujur. Nah, saya percaya bahwa ini rekayasa antara Nababan dan orang-orang yang direkrut untuk membuat konten untuk mendongkrak popularitasnya si Nababan, dan sekalianlah orbitkan orang gitu ya. Seperti itu, karena saya lihat video-videonya itu seperti itu semua rata-rata gitu ya. Kemudian dia katakan bahwa dia dekat dengan keluarga satu laki-laki namanya Rizky, entah itu suaminya atau pacarnya, tapi dari situlah dia kenal Islam gitu katanya. Ya bilang aja karena jatuh cinta dengan orang Islam terus mau nikah gitu, nggak usah reka-rekayasa lah gitu kan. Nah itu kemudian
dia katakan dalam proses perjalanan hidupnya akhirnya dia mengambil keputusan untuk masuk Islam. Ya itu urusan pribadi kamu, mau masuk Islam ke, mau Konghucu ke, mau ateis ke, animis ke, itu urusanmu gitu kan. Tapi nggak usah mereka-reka yasa untuk seolah-olah kamu itu mendapatkan hidayah gitu sampai nangis-nangis gitu kan. Itu kan retorika saja gitu ya. Kemudian merasa menemukan ketenangan ya, padahal baru mau masuk Islam gitu loh, kok mendapat ketenangan gitu kan. Kalau orang mendapat ketenangan itu kan setelah masuk, baru merasakan, menikmati. Belum masuk kok sudah merasakan bagaimana ya. Nah, kemudian bilang ketenangan lah, sedangkan kamu nangis. Orang nangis itu pasti orang bermasalah gitu loh. Orang yang bermasalah baru nangis. Mana ada orang bahagia itu nangis? Enggak ada orang bahagia nangis. Orang bahagia itu tertawa, senyum, gembira. Mana orang gembira aku nangis gitu. Nah itu kan bohong sekali gitu. Nah ini ya, jadi itu. Nah oke, mari kita coba lanjutkan video mereka, apa yang mereka bahas di situ. Apakah Ito sudah siap nanti dengan segala konsekuensinya setelah berislam ini? Iya, siap. Karena umumnya orang-orang yang sudah masuk Islam itu banyak cobaannya. Di antaranya ya nanti akan diusir oleh keluarga, tidak diakui anak sama orang tua, dan lain sebagainya. Siap dengan segala konsekuensinya itu ya? Siap. Alhamdulillah. Dari cuplikan video yang baru kita saksikan ini, ya Ustadz Nababan menantang dan menanyakan Ivana Lasmaria ini bahwa apakah dia siap untuk menerima segala risiko. Lalu dia jelaskan, sebab umumnya orang-orang yang masuk Islam itu banyak cobaannya katanya. Di antaranya dia sebutkan, yang pertama diusir oleh keluarga. Jadi Ustadz Nababan ini secara tidak langsung dia menganggap bahwa orang Batak itu jahat-jahat gitu. Orang tua orang Batak itu jahat-jahat. Karena ini kan orang Batak. Ya. Nah, si Nababan sendiri kan waktu dia masuk Islam kan enggak diusir. Enggak dibenci juga. Dia sendiri yang kabur kan gitu loh. Nah, jadi janganlah kamu menjelek-jelekin orang Batak, Ustadz Nababan. Ya, kamu kan orang Batak, kenapa sih kamu jelek-jelekin orang Batak gitu? Seolah orang Batak itu jahat gitu kan. Saya melihat banyak orang Batak yang saudaranya pindah agama ke Islam, nggak apa-apa tuh, masih dibiayai sekolah, masih diperhatikan tuh. Masih saling kunjungan satu dengan yang lain tuh. Jarang orang Batak itu kayak yang kamu asumsikan gitu. Ya. Yang kedua, Nababan ini katakan bahwa tidak diakui anak sama orang tua. Waduh, nggak pernah ada itu. Nggak pernah ada. Justru setelah pindah agama itu malah dinasihati lagi, diajak lagi kembali gitu. Sedih malah orang tua, saudara-saudaranya. Nggak pernah ada itu. Ya, kalaupun ada itu mungkin seperti cari gula pasir di tengah pasir gitu. Jarang itu. Berbeda dari agama Islam. Kalau masuk itu ancamannya penggal, bunuh gitu. Jadi jangan kamu membalikan fakta gitu, Ustadz Nababan. Ya, coba kamu lihat itu, halal darah orang itu. Janganlah kamu balik-balikin gitu loh. Kamu merekayasa semua cerita di video-videomu tuh. Padahal kamu seorang ustadz katanya. Ustadz itu kan harus jujur. Jadi contoh teladan, dan kamu sendiri propaganda orang itu. Ya.
Jadi seolah-olah kamu katakan orang Batak itu begitu jahat dengan anak-anaknya gitu loh kalau pindah agama gitu. Enggak ada. Saya sendiri, saudara-saudara saya banyak yang masuk Islam, enggak apa-apa tuh. Itu hak dia. Cuma kami sebagai keluarga sedih. Gitu loh, sedih, itu wajar. Tapi tidak memusuhi mereka, enggak. Malah ditolong tuh. Gitu loh. Mereka malah yang menjauh, merasa tidak enak gitu. Jadi kamu gak usah lah besar-besarkan masalah Ustadz Nababan. Mulutmu kayak comberan ya. Propaganda kan. Ya, dan lain sebagainya, artinya banyak gitu kan. Mana ada gitu loh. Justru keluarga kami dari Muslim ya, pindah itu malah tidak diakui sebagai anak. Itu saya ini kan pembina, salah satu pembina Murtadin. Itu orang tuanya ngusir itu anaknya, lontang lantung, tidak dibiayai sekolah lagi, diancam dipotong lehernya, masih dipaksa pergi sholat ya. Itu anak-anak Murtadin. Mereka masih SMP, SMA, orang masih kuliah, diancam. Makanya mereka kabur dari rumah, takut digorok ya. Ada yang sampai tinggalkan kampung halamannya, dikejar-kejar. Ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa semua Islam begitu, tidak. Tapi mayoriti. Ya. Saya punya teman-teman latar belakang Muslim yang masuk Kristen. Itu dibencinya minta ampun. Jadi kamu yang gak usah balikan fakta gitu. Ya. Kamu pencuri, teriakin orang pencuri, padahal kamu pencuri. Gitu loh. Gitu ya. Nah, jadi bertobat Ustadz Nababan. Ya, makanya kamu kembali kepada Yesus Kristus, biar pikiranmu yang jahat itu lepas. Hanya kamu di dalam Kristuslah kamu jadi baik. Kamu dulu katanya kan preman toh. Pantasan kamu tinggalkan kekristenan. Karena waktu dulu kamu Kristen, kamu lebih jahat daripada setan. Wah, wajarlah kamu tinggalkan agama. Wajar itu bro. Ya. Lalu kamu menipu sana sini untuk cari hepeng. Jujur aja lah. Ya. Nah, nomor handphone saya ada di video itu. Silahkan kalau kamu tidak setuju, hubungi saya langsung, telepon. Ya. Gitu. Oke. Itulah saudara-saudara kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, dan Ustadz Nababan ini berasumsi menuduh orang Kristen itu sangat kejam. Jadi seolah kekristenan itu sangat kejam. Padahal pikirannya saja yang jahat, ya. Nah, jadi saudara-saudara Muslim, selalu dalam setiap video saya katakan bahwa kalian banyak yang cerdas secara intelektual. Kritisilah orang-orang seperti ini yang cari makan keliling, bawa perutnya kemana-mana, nadah, ya kan? Hanya cari sesuap nasi dengan memfitnah, menghina, menjelek-jelekin gitu kan, untuk cari makan gitu loh. Karena itu hanya itulah yang bisa dijual, tidak ada yang lain gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi, hai Ustadz Nababan, bertobatlah, percayalah kembali kepada Yesus Kristus, karena hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, ada jaminan untuk orang bisa masuk ke surga, karena tidak ada jalan lain selain melalui Yesus Kristus. Itu ya. Nah, itu supaya kalau kamu mati tidak binasa gitu. Masih ada waktu. Yesus Kristus masih kasih waktu sama kamu ya, selagi kamu masih bernapas, sebelum kamu nanti meninggalkan dunia ini tanpa keselamatan ya. Nah, bagi saudara-saudara yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe dan share kepada teman-teman yang lain. Komen di kolom komentar, karena saya dengan setia untuk menjawab Anda apapun komentar Anda. Kemudian bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya.
Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda. Haleluya. Shalom.